Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan pakai atap dan tanpa atap saat musim hujan pada tanaman dan buah anggur lokal dan impor. Kita tahu jika menggunakan atap tentu tanaman itu lebih bagus ya, apalagi tertutup green seperti ini, tentu hama pun tidak masuk. Anggur memang sangat tidak suka banyak air ya, apalagi saat musim hujan kedinginan. Air hujan pun banyak mengandung asam sehingga membuat tanaman anggur daunnya itu mudah layu dan terkena jamur. Kalaupun kebanyakan air di tanah bisa membuat beberapa batang bawah dan akarnya menjadi busuk, dan juga buahnya bisa pecah-pecah ya saat musim hujan. Jadi kalau menggunakan atap tentu mengurangi pecah buah, busuk akar, dan daun yang berjamur dan daun yang layu, apalagi saat tanaman anggur masih kecil ya, tentu rawan sekali kematiannya, apalagi itu tanaman anggur impor. Kalau yang lokal yang asem sih masih kuat ya kalau saat musim hujan. Seperti itulah perbedaannya. Jadi sangat diperlukan atap untuk tanaman anggur biar tanaman anggur bisa tumbuh bagus dan berbuah bagus. Kalau tanpa atap seperti ini sangat rentan sekali ya akan kematian, tanamannya rontok, apalagi kalau saat masih usia tanam kecil ya, tentu membuat tanaman anggur bisa mati. Dan kalau berbuah pun bisa pecah-pecah rata-rata buahnya, apalagi buah anggur yang berkulit tipis ya, sudah saya jamin akan pecah semua sehingga gagal panen, sehingga hanya dalam setahun kadang hanya sekali panen ya saat musim kemarau. Jadi sangat rugi kalau tidak ada atapnya. Jadi anggur saya rasa wajib menggunakan atap biar hasilnya maksimal. Ini di halaman rumah saya, ini sebagian terbuka tidak kena atap, sebagian masih terkena atap rumah ya, jadi masih bagus. Ini satu batang ada dua, satu tanaman ada dua batang, yang kanan ini lokal, nah seperti ini. Jadi sengaja saat okulasinya batang aslinya saya biarkan tumbuh, dan batang sambungan okulasinya yang kiri ini juga bisa tumbuh, cuma layu dan agak sekarat ya karena kena hujan ya, seperti ini ya. Jadi daunnya layu, lemes, rontok dan sebagainya. Tapi yang bagian sebelah kiri ini Anda bisa lihat ya, kiri dan kanan perbedaannya sangat mencolok ya. Yang kiri itu lokal, entah Isabella atau Red Master, tumbuh subur. Yang kanan impornya yang okulasi memang kurang bertahan saat kena musim hujan. Ini pun sudah saya tutupi plastik ya biar enggak terlalu lembab akarnya. Kalau yang ini impor juga mondrok tapi agak kuat ya. Tadi tidak semua yang tanaman impor itu mudah mati, enggak ya, ada sebagian yang kuat. Ini juga enggak kuat, ini yang impor yang satu ini mungkin rizamat ya, enggak kuat yang jenis rizamat. Jadi yang lokal ini lokal full karena yang okulasinya mati, tapi yang batang aslinya lokal tumbuh subur, jadi saya biarkan aja ya, seperti itulah. Jadi rata-rata kalau kena air hujan yang lokal masih kuat ya sebagian, tapi yang betul-betul impor itu nggak kuat lah. Seperti gambar ini juga impor, ini boy kanur juga nggak kuat kalau kena hujan ya. Jadi rontok daunnya, sebagian malah mati, batangnya busuk saya potongi. Jadi biasa biarin, untungnya nggak mati ya. Jadi harapan saya nanti saat kemarau bisa tumbuh lagi. Yang ini mondrop masih kuat. Nah ini kalau ini yang lokal ya, yang lokal tapi agak manis kata orangnya. Yang ini ninel juga nggak kuat, setengah hidup setengah mati yang ini ya. Padahal dulu waktu kemarau lumayan lebat, tapi akhirnya saya potongi karena banyak yang rontok, layu dan mati ya, seperti ini. Walaupun tumbuh tunas baru seperti ini kecil-kecil ya, nanti akan mati juga ya, layu kena air hujan. Kalau yang ini murni lokal ya, yang dua ini ya, karena yang okulasi anggur impornya mati, sehingga yang batang aslinya lokal saya biarkan tumbuh, nanti saya okulasi lagi saat sudah besar. Nah ini juga layu ya, ini ya. Duboski juga kalah KO ini.
padahal dulu rimbun, buahnya juga banyak, tapi saat musim hujan KO semua, layu. Sudah saya pruning pun pada layu lagi, daun tunas yang baru, buahnya pun pada pecah-pecah, mati. Nah seperti itu. Padahal batangnya sudah besar ya, seperti ini sistem tralis dan sistem atap. Saya buat dua, satunya di tembok pagar, satunya di atas, jadi dua fungsi. Ini umurnya sudah 5 bulanan kurang lebih. Ya sebenarnya The Bosque ini juga banyak ya buahnya, cuma saya waktu hujan ini pecah-pecah semua, pada rontok lah seperti ini ya, jamur kuning-kuning, layu lah seperti ini, dan sebagian batang pun busuk, hitam-hitam busuk. Akhirnya saya potongi juga, nggak kuat yang The Bosque ini. Tapi kalau musim kemarau sumbuh subur ya, sangat lebat. Jadi harapan saya ke depan, tempat saya ini akan saya kasih full atap UV ya, sehingga kalau hujan tidak terlalu rusak seperti ini. Ini buahnya yang tersisa kemarin sangat banyak banget ya, mungkin ada 25an dompol, ada besar-besar, tapi bagian pecah semua kayak gini ya. Ini sisanya. Nah ini kurang optimal, rata-rata pecah seperti ini. Nah ini pecah, padahal sudah saya bungkus juga, pecah-pecah semua seperti ini hasilnya. Rata-rata buah kalau kena hujan ya, buah anggur kalau nggak ada atapnya apalagi, tapi kalau ada atapnya masih tertolong, masih lumayan bagus hasilnya, baik tanamannya ataupun buahnya tidak begitu pecah-pecah. Nah ini jadi nggak jadi ya, kan sayang kan, masa setahun hanya panen sekali. Harusnya kan kalau ada atap bisa 2 kali ataupun maksimal bisa 3 kali panen tanaman anggur kita. Lah kalau yang sisi kiri ini kan yang masih terkena atap ya, atap genteng, jadi karena di dekat tembok jadi masih seger walaupun itu impor, karena nggak langsung terkena air hujan yang begitu asam kemudian membasahi tanahnya yang lembab, jadi bisa membusukkan akar anggur itu dan kemudian mati. Seperti itulah, jadi saya sarankan kita wajib menggunakan atap ya, atap UV ataupun atap apalah, atap transparan plastik. Yang penting anggur jangan sampai langsung terkena air hujan, karena air hujan itu bersifat asam dan juga tanahnya bisa membuat akar. Ini batangnya, batang aslinya juga saya tumbuhkan ya, ini yang atasnya okulasi. Nah, anggur impor, sedangkan yang bawahnya batang lokal, tapi dua-duanya tetap saya tumbuhkan. Jaga-jaga barangkali okulasi impor saya mati, otomatis masih bisa hidup karena batang bawahnya anggur lokalnya masih hidup. Nah harapan saya gitu ya, seperti inilah. Yang impor masih tumbuh subur saat terkena air hujan, walaupun potnya tidak saya tutupi plastik. Nah, tapi kalau yang impor rata-rata kalah ya, hampir mati, jamuran, lesu dan lain sebagainya, busuk akar. Walaupun tidak semua anggur impor ya, tapi rata-rata bisa saya pastikan 80% bermasalah jika tidak ditutup atap tanaman anggur kita. Nah seperti itulah. Ini sebagian sudah saya tutup plastik ya, bawah potnya, biar nggak terlalu basah saat musim hujan. Karena pada dasarnya anggur itu suka yang kering ya, nggak terlalu basah-basah amat seperti itu ya. Airnya sih cukup, cuma jangan terlalu basah, hujan itu juga kasihan, kadang akarnya bisa jamuran, akar batang bawah juga bisa busuk, seperti itulah. Jadi lebih suka kering tanaman anggur itu sebenarnya ya, suka air tapi nggak lembab kayak saat kena air hujan ya. Jadi ini sebagian saya plastiki biar tidak begitu kedinginan, seperti itulah. Kita kalau kedinginan pun bisa masuk angin ya, seperti itulah. Karena tidak semua tanaman kalau kena air hujan itu subur, ada sebagian tanaman itu yang malah mati, semisal mungkin kaktus ataupun anggur ya, yang mungkin daerah asalnya sana itu bawaannya memang panas ya, kayak Amerika,
Seperti itulah Amerika Latin kan panas rata-rata ya, yang banyak katuknya juga, itu makin subur sebenarnya daripada kena air hujan. Jadi kalau kita menanam di dataran rendah dekat laut ataupun dataran menengah ataupun dataran tinggi gunung, saya yakin hasilnya pasti beda, karena curah hujan beda, kelembapannya beda, mungkin kadar airnya terpengaruh asam dan lain sebagainya juga beda ya, apalagi kita dekat kota industri banyak polusi, asap pabrik juga beda. Ini daun anggur impor Duboski lah, ini kalah ya. Yang kanan anggur lokal tapi manis katanya, loh beda jauh ya. Yang lokal seger buger hijau, nah yang Duboski ini rontok, bawahnya juga nggak ada jamur sama sekali. Memang lebih tahan jamur jika yang lokal, cuma buahnya agak asem ya, karena yang lokal mungkin sudah lama di Indonesia sehingga sudah beradaptasi sekian puluh kali turun temurun, jadi lebih kuat daripada yang impor yang terkadang masih beberapa tahun dibawa dari negara asalnya ke Indonesia, jadi mungkin belum bisa begitu beradaptasi jika terkena air hujan. Tapi bisa jadi kemungkinan kedepannya kalau sudah lama di Indonesia, diternak di Indonesia, kemungkinan bisa juga kebal terhadap air hujan ya. Saya harapkan seperti itu. Kalau yang anggur lokal yang asam-asam ataupun yang agak manis sedikit itu rata-rata kuat kena air hujan ya. Nah ini bedanya ya, yang kiri subur, yang kanan sebagian rontok anggur impornya. Jadi wajib kita menggunakan atap agar tanaman anggur kita bisa tumbuh